Jamu itu kebanyakan diminum oleh orang-orang yang mungkin usianya lebih dari atas 40, Pak. Oke, maksudnya apa nih yang lebih dari 40? Penikmat jamu. Penikmat jamu. Identik dengan orang tua. Identik dengan orang tua. Orang tua saja gitu. Ini udah lebih ditekankan oleh Bu Nene. orang tua. Nah, dari situlah kami coba belajar untuk bisa meramu sesuatu yang jamu tapi bisa disenangi oleh kaum muda ini gitu. Oke. Ada yang bilang kaum jompo, Pak. Anak muda sekarang itu kaum jompo Pak disebutnya. Oh, iya. Apa sih Mas yang paling favorit? Untuk kalangan Gen Z ini kita ada di kopi aren pandannya. Itu Kopi lebih- aren pandan. Kopi aren pandan. Yang mana kopinya memang kita kopi robusta tadi yang disampaikan di awal. Sama raspberry latte. Itu menu kita yang bestseller kita yang ada di rasa rempah ini. Oh, oke. Sama kurma susu latte. Itu dominan sekali untuk kalangan-kalangan Gen Z. Harga 12.000. 12.000. Kalau mau jualan di online itu jadi berapa harganya kira-kira? 15.000. 15.000. 15.000. Kalau dengan promosi jadi berapa? Kita naikin lagi sekitar sampai 17.000. Sampai 17.000. 17.000. Oh, 17.000. gitu. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya mampir di Warung Nyadar. Kali ini Warung Nyadar punya suguhan yang istimewa. Nah, saya masih bersama Bu Nini. Rahayu, apa kabar Bu Nini? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau belum sehat, nanti saya punya tipsnya supaya sehat. Lebih meningkat nanti stamina. Betul Sehat. sekali. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa Bu Nini. Ada Pak Arief Pramono. Apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat Dan ya? kami menyuguhkan yang sesuatu yang sehat juga untuk masyarakat Indonesia. Nah, itu dia. Pas banget. Barusan mau saya yang sampaikan, tapi udah disampaikan sama Pak Arief. Dan di sebelahnya ada Kang Ujang. Apa kabar Kang Ujang? Alhamdulillah baik juga. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol soal minuman. Sebetulnya ini kalau saya bilang tradisional, juga bukan tradisional, tapi memang mengandung banyak rempah, Bu Nini. Nah ini brandnya namanya Rasa Rempah. Rasa Rempah ya. Nah ini Pak Arief, mungkin boleh diceritakan idenya seperti apa awalnya memunculkan minuman, orang bilang tradisional, tapi sebetulnya kalau saya lihat menunya, nggak tradisional juga ini. Silakan Pak Arief. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, kami terinspirasi dari seringnya meminum jamu di pagi hari dan ketika yang jamu gendong lewat jamu itu ya? gendong, Oh. jamu gendong itu dari kecil saya sudah merasakan jamu gendong, mbok-mbok gendong yang bawa setiap hari Iya, itu iya. jamu gendong. Dan kemudian istri saya juga senang ternyata membuat ramuan rempah gitu Pak. Nah, terus saya berpikir ini kalau dijadikan suatu ide bisnis itu sepertinya sangat potensial gitu Pak. Nah, jadi bukan hanya ide bisnis juga yang kami suguhkan Pak, Ya. tapi juga kami menyuguhkan suatu rasa yang bisa dirasakan manfaatnya oleh Oke. masyarakat Indonesia. Oh. Ya, misalnya ada tentang kesehatan, begitu. Nah, kemudian kami juga melihat jamu itu kebanyakan diminum oleh orang-orang yang mungkin usianya lebih dari atas 40, Pak. Oke, maksudnya apa nih yang lebih dari 40? Penikmat jamu. Penikmat jamu. Identik dengan orang tua. Identik dengan orang tua. Orang tua Nah, saja gitu. Ini udah lebih ditekankan oleh Bu Nene. orang tua. Tapi Pak Arief, Sebelah nih. tapi Pak Arief juga minum itu dari kecil kan? Minum itu Saya dari juga kecil. peminum jamu gendong Iya. juga dari kecil. Nah, kemudian ketika sudah mulai beranjak dari 10 tahun, nah anak udah mulai enggan minum jamu, Pak. Oh. Enggan minum jamu, mungkin karena rasanya pahit atau rada getir atau Jamu baunya itu seperti identik apa. obat. Obat. Ya. Itu identik pahit. Nggak enak. Ya waktu kecil malah dicekoi. Nah, kecil Bu, saya juga sering Iya, dicekoi sampai itu. nangis kita udah dikasih jamu. Jadi keketir katanya rasanya Iya. gitu rasanya. Oke. Nah, tapi dari situ kami coba berinovasi, Bapak Ibu sekalian. Ada kata-kata inovasi Nah, ini inovasi. Nah, bagaimana jamu bukan hanya dinikmati oleh orang tua, tapi juga bisa disenangi oleh anak muda, terutama Gen Z nih, Pak. Oh. Oh, yes. Nih kalau Gen Z, bicara Gen Z itu kan kebanyakan minumannya itu kopi, Iya, kopi coklat, atau apalagi tuh, teh-teh begitu ya? Teh seperti itu, Oke. ya betul. Oh. Nah, dari situlah kami coba belajar untuk bisa meramu sesuatu yang jamu tapi bisa disenangi oleh kaum muda ini gitu. Oke. Ada yang bilang kaum jompo, Pak. Anak muda sekarang itu kaum jompo Pak disebutnya. Oh, iya. Kaum jumbo. Nah, jadi kaum jompo mereka badannya aja muda
tapi fisiknya agak Sering sakit. Sakit. Iya, saya pernah dengar nih istilah kayak gini, muda jompo Bu Nini. Serius saya baru kali ini itu dengar anak muda jompo itu. Iya. Jadi secara fisik dia muda, Muda. secara usia dia muda, Udah muda. tetapi kekuatannya Bu. kurang. Ya, Oh, oleh sebab tubuhnya. itu kan anak muda sekarang cengeng-cengeng Bu. Cengeng dalam Ini apa artian ini, apa gimana? nih? Dalam hati fisik. Jadi ketika dapat gemblengan sedikit, capek. Oh, Secara maksudnya fisik ya. Oh, bukannya sekarang anak muda malah senang olahraga. ke gym. Nah, itu dia. Nah, selain juga dari gym itu, nah, mereka tampil gym ketika di luar itu fisiknya bugar, Bu. Tapi ketika banyak yang keluhan dari masyarakat, ketika sudah di rumah, merasakan badannya sudah kurang enak ketika banyak aktivitas. Mudah lelah. Aktivitasnya tidak diikuti yang sepadan untuk dalam ya. Dalam, Fisiknya betul oke, sekali. tapi kayak asupannya ya Asupannya Pak. Atau yang mungkin kurang. atau mungkin kayak saya nih kadang-kadang kalau udah kena angin dingin sedikit, Udah pilek, iya. Udah batuk pilek. kadang-kadang suka gitu Bu Nini. Win in, masuk angin. Nah, dari situlah kami mencoba menghadirkan rasa rempah, Pak. Jadi bukan hanya sekedar minuman yang enak dinikmati, tapi juga punya manfaat untuk kesehatan. Oke, Yang oke. seperti itu. Jadi obat jamu punya khasiat untuk kesehatan, Sehat, satu ya. iya. Lalu inovasi dari rasa pahit menjadi rasa yang enak gitu ya. Iya, betul. Lalu yang ini ya, suguhannya yang bisa menarik Gen Z tadi itu. Nah, itu dia, Bu. Inovasinya itu. Ya. Inovasinya di situ. Ya gitu ya, ada Iya, betul. Ini kita punya menunya di sini nih. Iya, makanya ada menu. tampilannya keren loh. Coba ada kunyit latte coba. Kan biasanya kita kopi latte, Kopi latte. ya kan. Latte. Dia kopi aren pandan latte. Latte. Jadi, Oh, oke. terus cara menyuguhkan juga agak Menarik berbeda ya. ya. Menarik Makanya. ini. Jadi ada kombinasi antara tradisional dan modern. Modern. Oke, oke. Ini Kang Ujang yang biasanya Iya, menyuguhkan. kalau untuk menyuguhkan kebetulan saya dan kita menyuguhkan ini tidak luput dari rasa rempahnya. Oh. Kita menonjolkan daripada minuman modern ini dikolaborasikan dengan ada rasa rempah. Oke. Kenapa rempah ini kan zaman Belanda dulu sering banyak kita dijajah karena rempah-rempah kita ini lah. Makanya rempah kita yang kita miliki di negara kita ya kita manfaatkan oleh Oke. anak cucu kita sendiri gitu, oleh bangsa kita sendiri. Kang Ujang, ini Iya. kan kalau ngelihat gitu ya, itu desainnya aja maksudnya gimana ya Bu ya? Ini ada Gesturnya menarik, Pak, ya. putih, coklat, hijau, Iya. itu memadu padannya itu juga ada caranya sendiri. Iya, betul, ada Pak. Jadi bukan hanya kan biasanya kalau saya minum jamu gendong ya biasanya Iya. kan, itu kan kunyit campur top semuanya ya semuanya jadi warnanya kuning gitu. Oh iya, tidak. Oke. Pada dasarnya sama secara untuk penyajian sama. Namun di sini kita yang berbeda adalah bahan-bahannya. Di sini kita pakai sari kurma gitu. Jadi ada madu yang memang madu yang sari kurma ini memang kita tahu betul lah kualitas madu itu kan. Oke. Jadi kita tetap dijadikan bahan utama di dalam minuman untuk kalangan Gen Z ini. Oke. Oh, gitu. artinya ada yang pakai sari kurma, Ada yang pakai sari ada kurma. yang tidak pakai sari kurma. Iya, ada yang khusus pakai madu rasa Pakai gitu. madu. Iya, Oh, pakai madu. Oke. Dan kalau harga juga ini relatif ini ya Bu Nini ya, relatif terjangkau. Terjangkau. Dibanding minuman anak Gen Z sekarang yang Betul, lain ya, betul, kan betul. satu apa ini gelas ini mereka Iya. udah 40 sampai 50 kan. Nah, Ya. ini Itu kadang-kadang agak narik nafas juga. Iya, makanya. Gitu. Kalau ini minuman sehat dan menyehatkan itu aja sih. Juga menyehatkan kantong. Nah, enggak menyehatkan kantong ya. Efisiensi kantong. Esensi kantong. tadi beliau guru, Ya, Kang Ujang. saya sebagai tendik juga di sekolah. Oh, Tendik juga di jadi sekolahan. Gimana ceritanya ini? Ini satu guru, satu tenaga pendidik. Tenaga pendidiknya. Bisa jadi pebisnis. itu kan apa meskipun tadi ya dilatar belakangi oleh ketertarikan segala ngatur waktunya gimana itu Kang Ujang? Ya, izin Ya. menjawab. Kalau untuk saya sendiri kebetulan kan batas jam kerja kita kan ada sampai pukul 16.00. Nah, setelah selesai waktu itu kan kita masih ada waktu istirahat 1 jam. Oke. Baru lah masuk kita ke rasa rempah ini. Gitu. Dari rasa rempah ini kita buat kan dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 24.00. Jadi masih ada selang waktu lah kita untuk menjalankan usaha ini, UMKM ini gitu. Bu Nini, saya agak ngerasa ini pengen minum yang agak seger. Oh, Bu Nini mau pesen juga? saya boleh deh kunyit asem. Oke. Nah, di belakang kita ini sama ada Kang Diki. Kang Diki. Iya.
Ini Oh, dia ditumbuk ya, Mas? Ditumbuk, Oh, bukan di blender ya? bukan Oh. ditumbuk. Apa ada bedanya nggak di blender sama? Bedanya kalau di kalau di blender itu lebih khasiatnya nggak berkurang. Oh. Itu yang ininya yang Oke. entertainnya dapat juga. Jadi langsung Jadi ya memang bahannya ya. Bahannya langsung ini. bahannya Original. Ini. Iya, rempah-rempahnya ini. Mas Rudi tahu nggak? Ini nanti kita konfirmasi ke beliau-beliau yang ahlinya ya. Jadi ketika menggunakan rempah itu sebaiknya dengan kulitnya, bener ya? Atau dikupas? Sama kulitnya. Iya, katanya justru Oke. kulitnya Khasiatnya? ini khasiatnya itu banyak di kulitnya itu, bener ya? Iya. Saya tuh juga baru tahu, selama ini kan saya kupas. Ternyata yang bagus tuh malah nggak dikupas gitu ya. Iya. Ya udah, Kang Diki bikinin buat Ini tadi dong apa sesuai nih? menunya nih. Nah, ini bisa Jadi- dilihat nih, ada daftar menunya di sini. Saya antioksidan Ada- biar cantik kulitnya. Ada yang dingin, ada juga yang panas. Kalau saya panas. Kalau laki-laki ada yang bisa buat jus laki-laki juga loh, Pak. Waduh. Nggak, bedanya yang panas dan dingin biasanya itu peminatnya gimana tuh Pak Arif? Kalau peminatnya, sekarang itu sudah merata, Pak. Jadi, iya, ada yang diet-diet itu suka yang panas, ada juga suka yang dingin. Ih, Begitu juga- padahal ini kita ya di benak kita kalau genjet mesti es gitu. mesti es, iya Kalau betul. yang Bu. orang tua panas. Sekarang Panas. enggak ya? Udah Enggak, bisa. Bu. Oh, Iya, oke sudah oke. berbeda. Nah, seperti Lihat cuaca itu. kali ya. Enggak juga, Bu. Tergantung kondisi badannya mereka, Bu. Oke, oke. Saya kunyit booster. Kunyit Coba booster. bayangkan anti penuaan, kesehatan kulit, Saya harus minum itu tiap hari kayaknya. anti inflamasi dan pereda nyeri. Oh, saya semua ini. Oke, kalau saya kalau itu pereda radang dan tenggorokan. Ini penghilang lelah. Kencur booster dan kunyit booster. Kalau booster itu identik dengan dingin. Kalau booster itu Boleh, tapi saya les esnya dikit aja. Oke. Nah, ya, nggih. Kasih. kalau disarankan panas Bapak maksudnya ada keluhan. Oh gitu. Kalau itu tambahin intarnya. Kalau Jadi bisa lebih baik yang panas. ya lebih khasiatnya lebih inilah lebih jernih lah. Gitu. Saya pesan yang panas. Oh, Iya. udah kayak dokter loh. Jadi kan gini, jadi kan ditanya dulu nih kondisinya. Tadi Mas Rudi bilang agak tenggorokan nggak nyaman, nggak. Jadi berdasarkan diagnosa dia bikin diagnosa. Oh, siap. Oh, diagnosanya kalau gitu baiknya dingin, baiknya panas. Keren loh. Ada konsultasi. Ini nasihat dokter Kang Diki. Iya. Iya. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, jadi customer yang datang ke kami, mereka walaupun sudah melihat menu, kemudian kadang mereka juga menyebutkan keluhan mereka, Pak. Oh, ya benar kan? Keluhan mereka dan nanti dari tim rasa rempah itu akan Menyarankan. Nah, jadi ada pola nih Mas Rudi menyampaikan kondisinya, didiagnosa, dikeluarkan treatmentnya sesuai dengan menu ini. Iya. Supaya Khasiatnya lebih pas. Khasiatnya lebih pas, ya gitu. Nah ini kalau ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Ya, kami buka dari jam 11 siang, Pak. Jam 11 siang sampai jam 23.50. Oke. Iya. Jadi kasihan nyampein pagi-pagi Iya. belum buka. Hanya satu tempat atau juga Untuk keliling? saat ini baru satu tempat, Bu. Tapi kami juga selain offline di tempat, juga ada take away-nya juga, Bu. Oh, ada take away-nya. Online? Online ya, Bu. Online-nya pakai Grab. Boleh saya sebutkan ya? Ya nggak apa-apa. Ya, Grab atau GoFood, Pak. Oh, udah bisa ya? Sudah bisa, Oh. Pak. Sudah bisa di pemesanan aplikasi. Aplikasi. Ah, oke, aplikasi. Oke. Kalau untuk ini kalau kita lihat ini, Pak Arif, ini kan fotonya bagus, terus desainnya juga menarik, gitu. bagus ini, loh. ini memang didesain sendiri atau mungkin menggunakan apa namanya jasa atau bagaimana? Apakah karena memang ada kesadaran bahwa desain itu juga penting gitu kan sehingga harus melakukan ini atau gimana, Pak? Ya, jadi kebetulan saya agak senang juga untuk membuat desain, Pak. Nah, jadi kami ambil fotonya, produknya, dan kemudian kami kemas di dalam desain sendiri. Ini jadi seperti ini. Oke, ini desain Pak Arif sendiri berarti? Desain saya sendiri. Oke, kalau nanti saya mau bisnis boleh minta tolong Pak Arif untuk Boleh. desain. Iya loh, ini mengambil gambarnya pun kan.
Iya. Pak Arief, ini kan perlu banyak komponen bahan ya. Ada kunyit, ada jahe, dan yang saya dengar sekarang bahan-bahan gini juga nggak murah loh. Ya, betul, Bu. Dan tidak mudah, bukan tidak murah dan tidak mudah didapatkan, betul ya? Iya, betul. Jadi untuk bahan bakunya, kami memang ada yang belanja langsung, Bu. Nah, jadi ke pasar. Oke. Nah, kebetulan lokasi kami dekat dengan Pasar Induk Kramat Jati. Oh, Ya, diuntungkan ya? Diuntungkannya seperti itu. Dan kami melihat di sana rempah-rempah itu sangat banyak, Pak. Masih berjualan di sana. Ya, banyak. Tetapi juga ada bahan baku yang memang tidak ada di pasar. Jadi kami harus membelinya online. Misalnya contoh kayak rosella, kemudian bunga telang. Nah, itu kami memang pesan online. Jadi karena memang di pasar tidak ada, Pak. Oh, di pasar nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ya, jadi Oh, jadi hanya dijual online dua bahan itu? Iya, di pengrajin lokal. Pengrajin lokal itu kalau ngelihat biasanya dari mana tuh, Pak? Nah, kami biasanya pertama searching dulu di internet. Kemudian kami di online shop atau toko online, nah kami lihat di situ. Nah, baru kami pesan. Oh, ini Pak Arief juga udah melek teknologi sebetulnya. Iya, makanya. Oke. Pak Arief, ini kalau kita ngomongin soal ini, boleh nggak kalau saya sebut sebagai UMKM? Betul ya? Boleh. Betul ya? UMKM itu usaha usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, iya kan? Usaha mikro, kecil dan menengah. Iya, iya, iya. Nah, ini Pak Arief itu kan sudah cukup lama menjalankan ini ya, sudah ada rentang waktu lah, sudah bisa melihat cash flow-nya dan segala macam. Nah, dalam rentang waktu berbisnis itu pernah nggak ada ngalamin semacam barangkali kendala dalam usaha? Jadi kendalanya mungkin untuk selama 7 bulan ini kami mengalami kendala adalah terkait dengan faktor cuaca dan juga ada faktor ekonomi makro di Oh, oke. Faktor perekonomian berartinya ya. Artinya daya beli masyarakat dan segala macam gitu. Ya, Oh, jadi oke. seperti itu. Oke. Nah, ketika itu juga kami melihat untuk saat ini daya beli masyarakat agak sedikit berkurang. Oh, gitu. Iya. Oh, itu mulai kapan? Daya beli masyarakat berkurang itu mulai kapan? Mulai setelah Lebaran ini, Bu. Setelah Lebaran. Maaf ya. Ini bisa langsung diminum ya? Bisa langsung itu. Oke, saya cobain. Bu, saya dulu deh, Bu. Saya Boleh, cobain. boleh. Jangan langsung diminum dari press-pressnya, Pak. Oh, Di dituang. Langsung pakai gelasnya. Oke, ini harus di press dulu ya. Di press dulu. Oke, terus saya Biar lebih tersaring gitu ya. seger. Seger ini. Bagaimana, Pak? Seger. Sekali lagi ya. Langsung. Nah, jadi kalau dari sisi bahan, Iya. sebenarnya nggak ada kekurangan ya. Kalau dari sisi bahan, karena memang rempah ini kita bahannya dari Indonesia semua, Bu. Oh, semua dari Indonesia. semua. Jadi lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah, Justru lancar-lancar aja. daya beli masyarakat yang berkurang. Ya, dan tapi kadang ada di waktu-waktu tertentu bahan bakunya ini harganya tinggi, Bu. Oh. Contohnya sekarang Fluktuatif. fluktuatif. Dan kita juga kan pakai cup plastik juga. Nah, Harganya juga. iya, ketika perang Iran Amerika ini, Oh, pasokan bahan baku plastiknya. itu iya, agak plastiknya Kamu Oh, ini ya mudah-mudahan segera terselesaikan ya, karena kelihatannya Amerika sama Iran sudah menjalin kesepakatan. ngaruh ya itu kan, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Akan ngaruh ya itu ya. Iya, jadi agak pengaruh itu di situ. Oke. Kami tidak menaikkan harga jual, Hmm. tetap kami menjaga kualitasnya juga Oke. dengan harga jual yang sama. Artinya profit jadi agak sedikit turun dong kalau kayak Iya, gitu. tadinya kan kami, jadi begini, kalau kita minum di tempat kan pakai French press dan pakai gelas ya, Pak. Nah, dengan kalau take away kan nggak mungkin kita kasih ini, Oh, jadi kita pakai cup. oke. Ya, nah, cupnya Nah, ini cupnya ini mahal sekarang. jadi mahal harganya, Oh. karena berbahan dari plastik. Nah, antara cup yang dingin sama cup yang panas itu yang dibedakan, Pak. Jadi sisi keamanan, Pak. Jadi kalau cup yang panas itu yang tidak, ketika dikasih air panas itu
tidak meleleh gitu. Oh, oke. Jadi Yang tidak mana? bersih, nggak ada karsinogen gitu Iya, ya, nggak kata ada orang ya. korosinya di situ. Oke, Nggak ada oke. korosinya di situ, jadi aman tetap mereka. Dan itu bawa. harganya lebih mahal daripada yang biasa ya. Yang dingin. Iya, betul Bu. Yang ini itu lebih mahal. Oke. Padahal harga jualnya sama, take away sama. Untuk saat ini kami menyiasatinya di cupnya itu kita tidak upload. Oh, untuk mengurangi biaya. Iya, iya. Oh, oke. Jadi triknya ada juga. Karena biaya sablon ada lagi Ada nanti lagi, ya. Bu. Oke, oke. Itu beda lagi. Oke. Jadi Nah, pakai polos aja. Pak Arif, ini menarik kan ya? Pak Arif ini kan jualan minuman tradisional yang boleh dibilang inovatif gitulah ya. Target pasarnya juga termasuk Gen Z. Jadi, Ya kan? Yang umumnya Gen Z itu kan maunya tuh minumannya itu ya tadi ya kopi, apa namanya yang teh dengan berbagai variasinya itu. Ini gimana nih proses mengedukasi? Itu kan ada proses edukasi Betul. biasanya Ya, kan, ya. supaya Gen Z juga mau nyobain. ya. Nah itu gimana tuh? Susah nggak? Karena depannya itu rempah, depannya jamu, ya kan. Kalau depannya kopi latte, anak-anak udah paham tuh. Tapi kalau rempah, orang udah mindsetnya itu jamu, pahit. Bukan gue banget itu. Nah, ini Iya. Ibu gimana? maaf. Iya, makasih, makasih. Kita konsep di awal sebenarnya kita menjual minuman tapi bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jadi kita kasih solusi untuk masyarakat. Jadi seperti itu Pak. Jadi bukan hanya sekedar minuman, sekedar kopi atau teh ini gitu yang mungkin kadar gulanya lumayan besar ya Pak Iya. ya. Tinggi, Yang tinggi ya. Nah kami tawarkan itu. Nah jadi awalnya kami merubah nama Pak. Merubah nama di menu ini Pak. Ini kan ada daftar menu ya Pak ya. Nah daftar menu ini. Kalau kita kasih misalnya contoh Oh iya, nggak ada jamu loh Mas di beras sini. kencur latte. Nah kalau apa beras kencur aja kan mungkin iya rasanya jamu beras kencur gitu. Oh iya, iya. Kan kalau beras kencur kita identiknya dengan Jamu. beras kencur. Iya, 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 iya. Nah kita coba kasih latte. Oke. Nah, itu salah satu trik untuk menarik Gen Z. gitu. Oh, Bisa oke. menikmati jamu. Sebetulnya jamu, tapi tanpa harus menulis nama jamu pada menu. Pada menu. Oke, trik juga tuh. Itu, Pak, itu. Trik marketing itu. Iya. Kayak, Oke. contoh ini berry cool bro. Oh, cold brew, Iya. oke. Bro. Nah ini kan bahannya kalau kita lihat kopi, strawberry, lemon, gula aren dan serai, gitu kan. Nah itu juga bisa menarik Oh, oke. dengan nama-nama yang kekinian pak. Oke. Bunga, booster. Jadi seperti ini kami. Kalau begitu udah bisa dihitung nggak Kang berapa pengunjung tamu Gen Z sama dilihat dari usia, nggak ketahuan nggak datanya? Ketahuan bu datanya. Keren loh, datanya ketahuan loh. Ketahuan datanya. Karena kan kami ada mesin kasir itu yang transaksi dan kami report juga berikan nomor handphonenya. Ini mesin kasir maksudnya sudah digital juga? Sudah digital Pak. Oh, oke. Nah, di situ kami report juga. Dari situ kami data yang setiap bulannya untuk kunjungan di misalnya di bulan pertama. Nah, di bulan pertama memang customernya itu Orang-orang tua. umuran semua. Jangan Oh, ya? ngomong, sebutin aja. Pak. Nggak, di recordnya itu gimana mencantumkan bahwa ini usia gitu? Emang di katalognya ada? Ada database. Ada database-nya di mesin kasir. Oke, jadi mereka pas datang ditanyain gitu ya? Tanyain. Nah, jadi awalnya mereka, misalnya contoh nih orang tua si A datang situ sendiri. Nah besoknya mereka bawa istrinya dan bawa anaknya kaum Gen Z. Oh, Gitu. oke. Contohnya ada enggak di sana ternyata ada minuman jamu loh. Minuman jamunya ini bukan buat orang tua aja, tapi buat Gen Z juga. Gitu. Ini menarik. Soal tadi udah digital ya mesin kasirnya itu. Itu kan banyak merek lah ya. Nah itu sejak awal sudah menggunakan itu atau setelah berjalan beberapa lama baru menggunakan itu? Ketika kami opening itu sudah mulai menggunakan mesin kasir. Kenapa? Kenapa terus kepikiran bahwa ini sudah harus menggunakan mesin kasir yang digital? Iya, karena kita harus melihat transaksi harian, mingguan dan bulanan itu manajemennya lebih baik dengan mesin kasir Pak. Oke. Kita tata rapi dan kita juga bisa melihat selain dari yang tadi, usia kita juga bisa melihat minuman apa aja sih yang
laku di bulan ini gitu. Oke. Yang banyak terjual di bulan ini. Oke, jadi mengadopsi teknologi itu sudah dari awal ya. Dari Sudah ada kesadaran bahwa ini sebetulnya lebih membantu atau Lebih gimana? membantu. Oke, baik. Nah, selain membantu, apa namanya, dalam proses melihat siapa saja customernya, ada nggak hal lain yang bisa didapat manfaatnya dari situ? Apakah ini juga jadi Pak Arief gitu ya, jadi bisa melihat prospek misalkan bahwa ke depan kayaknya ini menu yang harus dibanyakin nih bahannya, biasanya gitu nggak? Atau gimana? Iya, memang biasanya Termasuk seperti itu juga? Iya, termasuk itu juga. Karena kita ngelihat dari data penjualan per bulan itu mana menu yang paling banyak terjual. Nah, itulah yang kami coba lebih banyak lagi kembangkan. Nah, terus bagaimana menu yang sedikit terjual itu coba kami untuk melakukan strategi menggunakan promosi, Pak. Oh, apa harga diskon? Nah, jadi misalnya contoh Bu, begini, beli 2 gratis 1. Oh iya, Promosinya di situ Bu. Oke. Ya, agar kenapa? Agar menu ini jadi jangan kita udah buat bahan bakunya tapi tidak terjual. Oh, Ya kan nanti karena kami juga ada luarsanya ya Pak ya. Oh, apa? Ya ada luarsanya misalnya kan kami membuat masteran tuh Bu. Oh. Ya masteran itu kan. Oh, yang membuat yang master itu ya. Oh, oke. Mau nggak mau dia harus ini diminum keluar ya. ada semacam apa biangnya gitu ya? Atau- Iya, biang. Oh, oke. Nah itu promonya misalkan beli satu gratis. Beli 2 gratis 1. Nggak ada beli satu gratis 2. Untuk saat Itu rugi dong, Mas. Nah, kalau beli 1 gratis 2 mah. Kan promosi Bu. Tapi itu ya, begitu beli 2 gratis 1 ada peningkatan Ada ini ya, peningkatan. permintaan ya. Oke. Apa sih Mas yang paling favorit? apa? Yes. Kalau di kita yang paling favorit kita Yang lihat disukai Gen Z ya, maksud saya. Maaf ya, saya lihat ini. Kalau orang tua pasti kayak saya nih, kunyit, beras Iya. kencur gitu ya. Kunyit kencur itu ya kalau Iya, untuk kalau orang kalangan, tua iya, tuh orang ketahuan tua. dah. Karena memang sesuai dengan apa yang dirasa oleh pelanggan kita itu sendiri. Oh, Seperti oke, tadi, saya ada yang dirasa sakit pinggang atau masuk angin mudah sekali nih. Nah, jahe untuk Itu pelanggannya. penyakitnya orang tua, Tapi masuk kalau angin, untuk- sakit pinggang. iya. Nah. Kalau untuk kalangan Gen Z ini kita ada di kopi aren pandannya. Itu Kopi lebih- aren pandan. Kopi aren pandan. Yang mana kopinya memang kita kopi robusta tadi yang disampaikan di awal. Sama rosemary latte. Itu menu kita yang bestseller kita yang ada di rasa rempah ini. Oh, oke. Sama kurma susu latte. Itu dominan sekali untuk kalangan Gen Z. Seperti saya dan anak-anak saya ini, anak saya lebih memilih ke menu yang kekinian ini. Oke. Campuran dari minuman yang mungkin kopi kalau di luar sana ya, tapi kita digabung dengan dikolaborasikan dengan rasa rempah. Anak ini, kok enak ya, gitu. Oh. Ada serehnya, ada rasa di tenggorokan juga jadi Segar. yang tadinya mungkin rasa gatal itu rasa hilang. Oh. Jadi memang inilah menu-menu kami yang kita hadirkan. di rasa Ada rempah. nggak yang mesen beras kencur? Banyak. Oh ada juga. Banyak tuh, karena memang beras kencur ini juga, tapi pelanggannya atau peminatnya memang kalangan Terbatas kaum ya? kita inilah ya, gitu kan. Kalau Khusus ya. Genzi Genzi 1-2. 1-2, Iya. oke. Saya seneng loh menyebutnya kalangan kita, berarti saya muda kayak Bapak. Ya memang kita harus menyesuaikan juga. Saya kan nggak mau juga dibilang tua. Saya masih muda. Enggak, saya ketarik saya jadi ikutan muda saya. Saya bilang tua kan tersinggung. nanti. Saya masih Bisa muda. juga ya Kang Ujang bisa aja menyenangkan hati orang tua nih. Jadi Sama memang kunyit ya. kunyit tapi perempuan. Ah, Untuk itu biasa bagus tuh. ya. Jadi Untuk perempuan. kunyit ini kan kalau saya baca di situ dan pengetahuan yang saya punya ini banyak antibiotik. Oh, Antibiotiknya banyak gitu, antioksidannya juga tinggi dan biasanya diminum sebelum dan setelah menstruasi untuk perempuan. Ini bagus Betul. banget. Betul. Bagus banget. Jadi lalu yang nifas habis Iya, melahirkan iya, itu. gitu. Makanya sehingga kalau dia- dibilang para pelanggan 1-2 orang sih
jangan dibilang mesin tuanya, waktu yang dipakai tapi pengen dipakai lagi, misalnya kayak mau kendaraan gitu, wah udah turun mesin nih, gitu kan, tapi setelah minum kunyit ini, Mungkin ini aja Mas tadi. Iya, iya. Jadi untuk apa ya, mengembalikan setelah bereproduksi kan. Betul. Bereproduksi itu kan banyak lah apa namanya sel-sel yang ini, nah dengan dikembalikan kembali kan jauh lebih sehat kan gitu. seperti itu. Ini menarik sebetulnya kalau ngomongin soal rasa rempah. Ini di sana ada tulisannya itu, Bu, ini bukan minuman biasa, Iya. minuman kekinian warisan rempah Nusantara, luar biasa. Ya. Dalam sekali kalimatnya ya. Dan ini dari awal juga tadi penjelasan dari Pak Arif gitu ya. Ini UMKM dari awal sudah sadar mengadopsi teknologi gitu ya, dan ternyata manfaatnya juga terasa ya, artinya dalam menentukan apa namanya rencana dan segala macam. Dan kalau nggak salah juga sudah punya peta jalan nih, apa istilahnya roadmap. Ini tahun depan mau ngapain gitu ya. Boleh diceritain nggak ke kita? Oh iya, memang dari awal sebelum kita didirikan Rosapa, kami sudah punya roadmap terlebih dahulu ya Pak. Jadi bukan hanya pokoknya kita bikin gini ya, depannya gimana? Ya lihat nanti, nggak gitu ya. Sudah ada rencana ya. Sudah ada rencana. Jangka pendek, jangka panjang. Ya, memang di awal memang karena memang kami juga terbentuk dari dana ya Pak ya. Untuk yang saat pertama ini kami masih menyewa kios. Oh kios nyewa ya? Ya, kios nyewa. Nah, memang sudah tidak begitu besar juga. Dan kadang ketika banyak pengunjung yang datang itu sampai kadang nggak muat Pak. Di parkiran Ngantri ya? ngantri gitu sampai antriannya ada beberapa. Nah, dan memang dari awal di tahun kedua kita harus sudah punya satu lagi. Harus sudah punya. Ini kalau sudah punya, ini Target, nggak ya. kelihatan banget ini. Iya, atensinya jelas ya. Begitu. Karena kalau hanya satu, kita nggak bisa perkembangan kita seperti apa. Pasarnya terbatas. Pasarnya terbatas. Dan kita juga kita nggak agar brandingnya juga lingkupnya sempit Pak. Brandingnya kalau cuma satu. Iya. Tapi ketika sudah punya dua, nah itu brandingnya akan lebih luas dan orang juga akan lebih percaya dengan rasa rempah. Karena ada loh di tempat lain Ada gitu ya. tempat lain. Nanti tetap di Jakarta atau bisa keluar kota franchise gitu? Enggak, belum kepikir. Untuk saat ini franchise kami tidak ada pikiran untuk franchise dulu. Kami hanya ingin buka cabang aja. Buka cabang. Percaya dengan modal sendiri ya. Nah, Kemampuan gitu. sendiri. Dengan buka cabang saja. Boleh nggak share sama kita modal awalnya dulu berapa? Ketika membuka ini. Modal awalnya itu kurang lebih 50 Pak. 50. Oke. Kurang lebih 50. Itu untuk apa namanya booth dan segala macam nyewa segala macam ya. Segala macam para Peralatan ya. Peralatan. sama bahan baku. Bahan. Oke. Jadi seperti itu. Dihitung tapi harga manusianya yang ngerjain. Tetap dihitung. Enggak, kadang-kadang tuh lupa Kang. Jadi karena apa ya? Usaha sendiri gitu ya, modalnya itu yang dihitung hanya bahan sama peralatan. Orangnya nggak dihitung gitu. Nah, tapi ini dihitung semua ya. Kami hitung juga Bu, oke. itu ada kayak sewa tempat, peralatan, Listrik, tensinya, kemudian bahan bakunya, sama listrik air, dan ada juga kami keluarkan zakat juga. Oh, oke. Jadi ini kalau dihitung-hitung modalnya 50 hampir setahun ya? Baru 7 bulan ini. Oh, 7 bulan. Udah berlipat 6 berapa? bulan. 6 bulan jalan 7 Udah bulan. berlipat berapa sekarang? Udah berlipat ya, kami coba untuk pertama kami sisihkan untuk sewa tempat. Itu memang sewa tempat kami sebenarnya hitungnya walaupun 6 bulan kita tetap sisihkan per bulan. Nah, jadi kemudian ada sisihin lagi yang untuk pengembangan Bu. Oh, syukurlah berarti ini ya. Literasi keuangannya Iya, udah bagus. gitu ya. Dan lagi juga buat pengembangan. Kalau kita dari pengembangan, berarti kita jalan di tempat, Pak. Oke. Ini kalau soal pengembangan, tadi selain akan rencana buka cabang, apalagi pengembangannya? Ini kan baru minuman. Apakah ada rencana ke makanan mungkin atau? Nah, itu dia. Jadi memang bukan hanya ide kami saja, tapi ini juga masukan daripada customer. Ketika duduk di rasa rempah, mereka ingin duduk berlama-lama,
mereka tidak hanya ingin mengkonsumsi minuman saja, tapi ada juga makanan atau cemilan yang bisa mereka rasakan di rasa rempah, agar mereka bisa duduk berlama-lama di rasa rempah. Oke. Oh, jadi kayak kafe gitu, tempat Nongkrong gitu kan ya. Dan udah dimulai belum? Saat ini hanya kacang-kacang kecil saja. Makanan kue-kue ringan ya. makanan ringan saja. Belum lebih ke yang Ini bulan Juli ini kita sudah masuk roti bakar sama pisang bakar. Oke. Misalnya seperti itu. Roti bakar dan Itu pasangannya sih biasanya di tempat ngopi kan. paket itu namanya. sahabat dekat itu. Sahabat dekat. Roti bakar, pisang basah, singkong goreng, kayak gitu-gitu. Singkong keju, ya. Ya. Untuk ini rebus-rebusan, Kalau rebusan mungkin orang lebih ini kali ya. Oh, ini lebih sehat gitu ya. rebus-rebusan jadi kayak jagung, Ubi, kacang, terus kacang. Oh. Arif, ini kan ada booth, ada offline ya artinya, Iya, dan juga jualan bisa offline dibeli sama online. sama online. Nah itu kelihatan nggak perbandingannya? Mana yang lebih banyak, trennya seperti apa gitu sekarang ini? Iya, jadi begini, kalau untuk sampai dengan saat ini kita masih bagus di penjualan offline ya Pak. Oke, yang jadi andalan itu Iya. ya. Kita sebenarnya bisa bagus di online Pak, tapi kita harus ada biaya promosi di biaya online berlebih. Oke, ada biaya tambahan Iya, kalau di online. tapi itu. kalau kita Gimana biaya online justru lebih besar. lebih besar bukan untuk ada masalah tambahan making, biaya tambahan. supaya brandnya itu di FYP ya kalau nggak salah atau Iya. gimana gitu ya. Emang itu ada biayanya tah? ada Bu. Jadi kalau kita nggak ikut kan promo, banyak, kita Bu. nggak ikut, Kan kita nggak banyak ikut, produk. kita Kalau nggak ikut paket promo itu penjualan kita menurun Bu, terasa banget Bu. Oh. Tapi ketika ikut promo di online, itu akan lebih banyak lagi penjualannya. jadi brand kita jadi ada di depan gitu ya, jadi di atas gitu ya. Karena orang belum mengenal. Iya, Jadi betul, itu Bu. kayak sarana untuk mengenalkan ya. Ya, walaupun sudah kenal Bu, walaupun brand itu sudah besar, ketika dia nggak ikut promo akan berkurang Bu penjualannya. Karena nggak dapat atensi ya, harus Iya. selalu diatensi orang untuk diingatkan ini loh gitu ya. Kalau handphone cuma segini yang jualan banyak, berarti ada yang di bawah gitu kan? Ada Iya, yang di iya, depan iya, ada gitu yang di kan? atas, Maksudnya benar, buat benar, promosi kan gitu ya? Dan itu cukup besar ya biaya untuk promosi ya. Iya. Kalau online. Jadi kan kita gini, kalau di online itu misalnya kita harga jual kita contoh 12.000. Nah, ketika kita masukkan online, kita harus menambahkan harga penjual kita 30%. Oke. Itu untuk Jadi biaya sekitar- itu yang apa tanpa promosi ya. Nah, ketika kita masuk promosi, kita harus tambahkan lagi harganya, Pak. Oh, jadi berapa persen? 15 sampai 30 tergantung pakai promonya. Berarti 60 sendiri dong. Iya. Nanti- Itu bukan keuntungan kita. Pak. Iya, udah kita hitung hilang ya. Iya. Berarti cuman kita Pajak dapat ya, Mas, 40% ya. Iya. Oh, taruhlah misalkan gini, harga 12.000. 12.000. Kalau mau jualan di online itu jadi berapa harganya kira-kira? 15.000. 15.000. 15.000. Kalau dengan promosi jadi berapa? Kita naikin lagi sekitar sampai 17.000. Sampai 17.000. 17.000. Oh, 17.000. gitu. Iya. Oke. Tapi itu masih ini ya, untuk konsumen masih oke ya, dengan harga segitu. Terjangkau sih, terjangkau untuk kamu. Trennya gimana? Maksudnya di online itu apakah ada peningkatan atau stagnan aja? Kecuali kalau pakai promo jadinya akan pasti meningkat gitu ya. Iya, kalau jadi gini, ketika kita mulai promo, itu bagus tuh penjualannya. Ya kan? Grafiknya bagus. Nah, ketika kita sudah kan Promonya habis. kita nggak ikut promo lagi, mulai berkurang. Oh, oke. Jadi sangat bergantung pada market online-nya ya. Oke. Apakah kita promosi atau enggak? Oke. baik. Tadi Mas Dudi, Pak Arif kan menyampaikan ya, adalah masalah modal yang kalau misalnya bisa lebih besar itu mungkin bisa lebih dikembangkan, cabangnya lebih banyak, mungkin ya. Betul. Terus varian yang ditawarkan juga selain rempah Iya, jauh lebih jauh beragam, banyak, termasuk makanan. Banyak gitu. pilihan menu. Selain masalah soal modal ini sudah pernah nyoba mengakses apa, Mas? Kami belum coba ya Bu, tapi kemarin kami sudah mempelajari tentang dikur. Hmm. Boleh saya sebut nama banknya? Enggak apa di kredit gitu ya. Dikur itu ada seperti itu, tapi memang persyaratannya kadang agak
Jelimet ya? Jelimet. Susah gitu ya diakses gitu. Ada tawaran tapi kok repot gitu ya. Padahal untuk UMKM itu yang jelas-jelas aja lah ya. Yang kira-kira bisa bantu tadi. Gimana varian makanannya dan minumannya jauh lebih banyak dan bisa membuka cabang. Betul. Kebutuhannya juga masyarakat biar lebih mudah mengakseskan kan gitu ya. tujuannya itu, betul. Nah berarti itu harus disampaikan nih ke para perbankan yang punya kur agar nanti kita sama-sama cobalah berkomunikasi dengan mereka ya supaya. Nah selain masalah modal apa nih Mas yang ini? Mohon maaf, Bu. Saya tambahkan. Kita terkait dengan bank. Ada juga yang lebih mudah, Bu. Nah, lebih mudah itu kayak bank keliling ya contoh. Apa itu bank keliling? Itu Ya, bank keliling ada orang yang menawarkan untuk meminjamkan dana. Dana. Itu bukannya menakutkan Mas? Nah, Ya itu dia, Bu. Itu bukannya yang namanya rentenir. Renter karena bunganya melebihi, ada dua itu, bukan hanya soal rentenirnya, bukan soal bunganya saja. Dia kan sebenarnya tidak punya kewenangan meminjamkan uang, kan Iya. bukan mengelola. Tidak ada. Dan itu banyak ya, Itu Itu banyak. dan itu tinggi ya bunganya ya. luar biasa. Luar biasa, Bu. Tapi ada juga yang karena butuh Karena butuh, diambil, kepepet, iya. untuk supaya usaha berjalan ya iya, mau iya, tidak iya, mau. iya. Hanya berpikir saat itu saja. Karena ada beberapa pengalaman teman saya jadi seperti itu. Berpikir saat itu saja bagaimana caranya mudah mendapatkan uang. Modal. Cepat. Betul. Syaratnya nggak jelimet. Tinggal dia Lihat ada tempat usaha gitu ya, tempat usaha, ada KTP, tahu alamat rumahnya. alamat rumahnya, Survei itu sudah saja. jadi. Sampai berapa sih Mas yang kayak gitu-gitu tuh, pinjam kayak gitu? Tergantung kemampuan daripada ininya, Bu, si apa namanya ininya ya untuk peminjamnya. Misalkan saya 1 tahun, sekian bulannya misalkan 1,5 juta seperti itu. Tergantung daripada konsumen itu sendiri. Apa namanya tadi? Bank keliling. Bank keliling. Namanya juga. Bang Ya, orang menyebutnya Bang Emok bank kalau keliling, Pak. di daerah itu Bang Emok namanya. Bang Emong. Bang Emok. Bang Embong. Bang- Bukan Bang hanya Emok, Starling ya, tapi juga ada bank keliling. Memang legalitasnya nggak ada. Iya, pasti nggak ada, Le. OJK ya, Pak. Ya, oh iya pasti jauh lah dari. Nah ini kayaknya kita perlu juga ya Ada angsurannya, ada yang harian juga, Bu. Angsuran harian. Ariana. Oke. Nah itu pernah itu nggak Pak Arif sama Kang Ujang? Itu kira-kira kalau disamakan dengan bunga misalkan, Iya. ya, itu bisa sampai berapa persen? Kebetulan saya sendiri belum pernah ya, Pak. Jadi tidak tahu jumlah pastinya berapa untuk bunganya. Ya. Dibandingkan dengan bank konvensional. Jadi, tapi yang jelas kalau kata orang-orang itu memang lebih besar. 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Nah, saya juga pernah mendengar itu 2 kali lipat, bahkan kadang 2,5 lipat gitu. Iya. Ya. 2,5 kali lipat. Iya. Cuman mereka tahu cara memanfaatkan orang yang sudah kepepet gitu loh. Iya, Kepepet bisa tuh, membaca ya. berarti butuh Langsung dana segar, prosesnya tidak lama. Iya. Nah ini mungkin yang perlu ditangkap nih sama perbankan yang bisa membantu ya. Yang mereka butuhkan adalah modal segar, Iya. caranya tidak rumit kan gitu. Jangan Betul. rumit deh gitu Iya, ya, memudahkan gitu ya. Suku bunga rendah. Suku bunga rendah. Agar kami bisa Yuk, mencicil yang lebih mudah. Iya, nah, kan itu bagian dari untuk memastikan bahwa UMKM itu sehat semua gitu ya kan, betul. sehat semua supaya nggak kena yang tadi. Iya. Ada satu lagi, Bu. Pinjaman online. Oh pinjol. iya, itu anu banget itu, Itu merugikan sekali. Banyak juga ya yang kena Banyak. Juga pinjol. yang yang terjerumus ke situ banyak. pinjaman online. Dan agak susah keluar dari situ loh. Iya, saya tuh banyak baca, dengar cerita gitu Iya. orang-orang yang pinjol itu, dia kemudian kayak diintimidasi ya. Betul, diteror. Itunya. Teror juga. Cara pengembaliannya ya. Caranya. Karena juga online, makanya cara mengintimidasinya juga online. Ya. Ke komunitas ya, dipermalukan di komunitas gitu. Nah, iya benar, Bu, dipermalukan di komunitas. Syaratnya mudah, Pak, untuk pinjam online. Jadi kita cukup isi data, KTP, udah Foto KTP sudah selesai. cair. Tapi katanya handphone kita tidak bisa diakses katanya. Nah, itu Pak. Ya kalau KTP kita diambil, data pribadi kita kan amblas Pak. Oh. Iya kan? Iya. Otomatis ya. Ada teman itu
Jadi phonebooknya di handphone itu bisa diakses sama dia semua. Jadi yang di phonebooknya itu mereka bisa hubungi gitu. Iya. Sanak saudara, family Iya, kita itu iya. bisa dihubungi Bisa langsung. dihubungi. Itu ya termasuk keamanan data pribadi ya. Iya, betul. harusnya pribadi. Relasi kerja juga dihubungin, kenal atau tidak seperti Ya. itu. Pak Arif, soal ini, kalau saya ngelihat brand rasa rempah itu kan apa namanya tuh logonya ya, Iya. logonya kan menarik gitu ya. Nah ini sudah dipatenkan atau belum? Untuk saat ini belum, Pak. Untuk saat ini belum. Segera aja. Baik, Bu. Dibantu Segera aja itu aja. supaya Iya, mudah itu. nanti dibantu. Enggak karena gini, ini kan secara brand tuh dia udah dikenal masyarakat gitu ya. Iya. Saya kira ini kayak prioritas jadinya selain masalah modal, perizinan gitu-gitu. Karena itu bagian dari keamanan kan, keamanan berusaha gitu. Atau ya ada persoalan keamanan lain yang pernah ini. Kalau dari produknya sendiri kan gitu, kita kalau di dalam wilayah kita di tanah tempat kita usaha itu nge-branding itu kan nggak apa-apa. Tanpa harus kita izin reklame, Iya. kan? Nggak apa-apa. Yang penting ukurannya masih 1,1 kali 1. Nah, tapi ketika kita itu kita kena branding juga. Biaya iklan Kena ya. biaya iklan. Pajak. Pajak dari Tapi kan kadang di pergub yang terakhir itu untuk iklan reklame ketika masih di dalam Lingkungan kita itu tidak. Oke. Nah, kali, nanti kita ini minta lah di sini. Kalau ukurannya itu bukan keluar lahan lahan rumah dulu. atau luar Untuk rumah, kita itu sendiri. UMKM atau bukan, mungkin begitu kali ya. Dan, ya, Itu, Bu, ya. kalau UMKM bisakah? Ini kan minta ya namanya. Betul. Ini kan mumpung online nih kita Betul, minta. Bisakah dipertimbangkan itu tanpa biaya ataupun kalau biaya ringan sekali gitu Betul. ya kan? Karena kan dukungan, perlu dukungan. Karena kami itu melihat daripada tetangga kami sebelah itu dikenakan pajak, Bu. Didatangkan petugas khusus yang untuk memang menurunkan iklan atau iklan-iklan tersebut gitu. Nah, pada saat kami masih di dalam ruang lingkup Jadi kami, susah gitu. dong. Tadi lewat online kena mahal. Betul. Offline harus. Jadi ya, jadi kami bingung. Artinya kami mau jualan loh. Kami ini nggak mau, maaf ya kasarnya nggak mesti jalan gitu. Kami mau usaha, tidak mesti minta-minta ke orang. Kami mau buka usaha dan ini usaha kami itu yang memang menyehatkan gitu tujuan kami. Tapi kenapa kami bisa Perlu disuarakan mau- tuh Mas mau berulang-ulang mendukung, gimana gitu kan. Nah, iya, gimana maksudnya, pemerintah mungkin ada kemudian solusi, membantu gitu. ya, Betul. membantu memfasilitasi agar UMKM ini ya sehat. sehat. Sehat, Ya, Ini saya coba baca data Bu Nini. Jadi Indonesia itu paling tidak 2 tahun yang lalu nih datanya memang. Karena saya belum dapat data yang terbaru, itu Indonesia itu memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99% dari total kegiatan bisnis. Dan mereka bahkan menyerap 97% lapangan kerja Nah. dan menyumbang 60% dari PDB kita. Nah, Nah, itu besar, Bu. yang 1-2 Betul. tadi oke lah, yang PDB dipertimbangkan yang kur. Nah, Nah, itu maksud saya. Kami kan- Jadi karena bagaimanapun udah menyerap tenaga kerja, Betul, ya, nyumbang betul. pendapatan. Ya, untuk nyumbang pendapatan, tolong dong dipertimbangkan yang Betul. usaha kecil menengah. Saya juga menggarisbawahi pernyataan tentang tadi bahwa menyerap lapangan pekerja tadi kan tidak ada tuh kemungkinan owner kami atau Pak Arif ini untuk membuka cabang kedua, ketiga dan seterusnya. Otomatis dong. Banyak orang yang- oke. dipekerjakan oleh beliau. Ya, kamu Betul, kan seperti itu Pak ya. Makanya gimana kalimat untuk menyerap UMKM ini atau untuk menyerap Tenaga lapangan kerja. kalau kami dipersulit dari sisi perizinannya seperti itu. Jadi boleh kalau saya baca ini logikanya jadi gini nih Bu Nini. Kalau UMKM kita sehat, Ya. ekonomi kita mudah-mudahan juga sehat. Wah, malah Pak, bukan sekedar Dan sehat daya dan beli kuat. masyarakat juga jadi sehat. Sehat seperti itu. Oke, baik. Karena dengan rasa rempah ini kita juga bukan hanya keuntungan buat kami sendiri ya Pak. Itu ada rantainya Pak. Ada hulu ke hilir ya. Ada rantai. Pemasok tadi. Pemasok, ke petani,
petani juga, Pak. Iya, pemasoknya kan Iya, petani nih, betul. ya kan? Petani kan Mudah-mudahan ya ini jadi harapan kita bersama. Iya. Kang Ujang, terima kasih sudah mau mampir ke sini. Pak Arif, terima Iya, kasih banyak. sama-sama. Bu Nini, terima kasih sudah mau kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Teman-teman, demikianlah ngobrol santai kita di Warung Nyadar. Kita jumpa lagi di episode berikutnya di ruang berbagi inspirasi dan harapan.